Oke, oke baik Mas. Jadi teman-teman itu penjelasan untuk cleansing dari Mas Taufan. Ini ada beberapa pertanyaan sih Mas, boleh kita diskusikan. Yang pertama dari tadi Kak Georgius Ray atau Kak Ray, apakah SBF dan SIDX 30 menarik menjelang suku bunga turun? Itu pertanyaan pertama. Kalau menjelang suku bunga turun, tentunya yang paling menarik kita punya investasi obligasi, ya. Tapi jangan nunggu bunganya turun duluan, sebelum bunganya turun kita, gitu. Karena kalau bunganya turun terus kita obligasi, ya semuanya udah harganya udah naik duluan atau mungkin kupon yang kita dapat pasti itu. Nah, yang paling momen sekarang yang bisa kita ekspektasi adalah kalau misal kita invest di obligasi, tapi kita punya tahu ekspektasi bunga tuh bakal turun untuk ke depan. Nah, berarti kan horizonnya tetap mau nggak mau harus jangka panjang ya. Nah, untuk jadi jangan bunga turun duluan baru kita invest gitu. Nah, untuk sekarang kan kalau sebelum bunga turun ya kita bisa dapat nih invest di obligasi yang yieldnya masih menarik, dapat bunga yang menarik. Sama kayak kita taruh deposito nih. Depositonya sebelum turun kita udah punya deposito dulu, pas turun nanti ketika itu kan dapat penyesuaian seperti itu. Jadi sebenarnya dengan kondisi saat ini, kalau teman-teman invest di obligasi mengharapkan jangka panjang sampai tahun depan, itu masih menarik karena resiko bunga untuk naik lagi itu sangat tipis ya. Karena tadi kan kita sempat ngobrol masih kan inflasi kan udah rendah banget di Indonesia. Inflasi di luar negeri sana masih tinggi, tapi Indonesia sendiri masih rendah. Jadi Bank Indonesia untuk naikin suku bunga itu agak possibility-nya kemungkinannya agak tipis sekali ya, gitu. Nah untuk pasar saham ini balik lagi ke arah kepastian ya, kepastian dari arah politik ini seperti apa, karena itu berdampak sama kegiatan investasi yang ada di suatu negara tersebut. Kalau politiknya belum jelas arah kemana, orang agak mikir-mikir untuk investasi. Nah, tapi balik lagi kalau investasi kan kita melihat pertumbuhan emiten, pertumbuhan bisnis, ekonomi secara keseluruhan. Indonesia so far saat ini masih cukup bagus ya. Terakhir GDP kita masih tumbuh 5%. Yang oke meskipun memang harga komoditi beberapa turun, cuman sebenarnya masih di level yang cukup tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Jadi profitabilitas beberapa perusahaan komoditi masih cukup bagus ya, sebenarnya. Makanya mereka masih bisa bayar dividen mulai akhir tahun ini. Nah, kalau untuk SID kan kebanyakan saham-saham blue chip, ya kita melihat saham bank, ya. Beberapa banking sih masih cukup bagus ya, karena kalau kita melihat kredit mulai tumbuh, meskipun ada sedikit perlambatan sedikit di kredit investasi, tapi kalau kita melihat pertumbuhan kredit dari sisi KPR, dari kredit motor, dari kredit konsumsi, KTA dan lain-lain itu naik. Dan tren 2 bulan terakhir ini margin bank ada pertumbuhan ya, terutama dari net interest margin kelihatan banget sih ada pertumbuhan. Jadi bank tuh sebenarnya masih oke. Dan kalau teman-teman sadar tahun ini banking itu all time high terus ya. Nah, ya makanya invest di bank itu masih cukup bagus sih untuk tahun ini. Makanya indeks fund, indeks 30 masih menarik lah untuk diakumulasi. Apalagi kalau misal indeks lagi turun, it's good time to buy. Tapi memang tetap kalau untuk SDX ya jangka panjang aja gitu. Ya teman-teman, dan kami juga ingin mengingatkan bahwa sebelum berinvestasi jangan lupa tentukan dulu tujuan finansial kita. Terus kemudian sesuaikan tujuan finansial dengan risiko profil kita, apakah kita konservatif, tipe moderate ataupun agresif. Nah, Mas Taufan, ini ada pertanyaan yang kedua dari Kak Muhammad C. Negara 9. Bedanya investasi syariah reksadana obligasi dengan investasi syariah obligasi, dari keduanya ini manakah yang bagus? Saya agak bingung nih sama pertanyaannya. Syariah, reksadana, obligasi, investasi syariah. Oh, maksudnya beli reksadana yang syariah atau obligasi yang syariah? Ya. Nah, mungkin perbedaannya begini, Mas. Perbedaannya satu, kalau reksadana itu mungkin dari Mas Muhammad itu langsung dapat kenaikan harga secara bertahap ya. Tergantung dari kondisi kinerja reksadana portofolionya tersebut. Tapi kalau Mas Muhammad mungkin langsung berinvestasi ke sukuk, beli sukuk itu obligasi yang syariah langsung, ya itu juga ada kenaikan harga naik turun, tapi dari obligasi tersebut bayar kupon, bayar bunga secara bagi hasil ya secara rutin gitu. Jadi perbedaannya cuma dari sisi cash flow aja sih. Ya, sebenarnya kalau misal dari
pasarnya sama aja, yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja hampir sama ya, karena toh reksadana juga berinvestasi pada obligasi yang syariah, kalau yang syariah. Kalau yang kita invest langsung obligasi satuan, ya itu juga memang kalau kita nggak hold sampai jatuh tempo masih ngerasain naik turun harganya. Nah, satu lagi mungkin kalau obligasi perbedaannya sih dari minimumnya ya. Kalau obligasi mungkin agak sedikit lebih mahal. Kalau untuk reksadana dari 100.000 aja udah bisa ya Mas Ilham. Iya, betul. Ya ada obligasi kan ada yang minimal 1 juta, ada yang 5 juta gitu. Dulu ada yang 50 juta, tapi sekarang sih rata-rata udah lumayan murah. Makanya kalau lebih fleksibel bisa lebih pecahan lagi, lebih dirasa. Ya, terima kasih Mas Taufan, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Hatsune underscore Ichika. Untuk Super Invest Syariah Balance Fund ini, fokusnya di weight suku emas, tanda tanya, atau saham, bisa saja juga overweight di portofolio. Oh iya, kalau untuk top 10 ya tadi Mas Ilham sempat bilang, coba aja cek fund fact sheet-nya apa aja. Ya, untuk fokus weight di sukuknya mungkin secara overall kita akan lebih fokus, makanya bisa sampai 80%. Tapi apakah juga bisa overweight di saham? Bisa aja, bisa banget. Cuman untuk saat ini kami kan melihat secara segmen kami pengen bikin sebuah produk reksadana yang secara risiko relatif lebih rendah dibandingkan reksadana campuran lainnya. Jadi fokus kami tidak akan lebih banyak taruh di saham. Mungkin saham akan kami jaga ya di bawah 20%, atau mungkin untuk rata-rata tahun ini sih sekitar 15%-an ya. Jadi makanya kami jaga sih. Kenapa? Karena ngefek banget sih kalau misal sahamnya itu kita banyakin, itu volatilitas kinerjanya lumayan banget gitu. Dan kami kan pengen ada kenaikan NAV yang cukup konsisten dan kinerja yang cukup konsisten terhadap benchmarknya. Kita pengen volatilitas yang jauh juga lebih rendah dibandingkan benchmarknya. Jadi makanya kami akan lebih fokus taruh di sukuk ya, atau obligasi syariah ya. Semoga terjawab ya Kak, dan kami juga ingin mengingatkan untuk teman-teman nih yang penasaran, tadi di-mention fund fact sheet, itu lokasinya di mana. Nah teman-teman sekarang habis IG Live ini langsung buka aplikasi Saya Kaya, terus pilih produk, terus reksadana campuran, geser dikit sebelah kanan, terus pilih produknya, tap ke informasi, scroll ke bawah aja. Nah itu ada fund fact sheet, di sana ada rangkuman dari kinerja reksadana syariah balance fund itu sendiri. Nah, Mas Taufan, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya ini selalu jadi penasaran untuk teman-teman juga. Apa sih keunikan atau perbedaan antara Sukor Invest Syariah Balance Fund dan produk reksadana Sukor lainnya, Mas? Nah, perbedaannya adalah dari syariahnya pertama ya. Tentunya syariah gitu. Yeah. Kemudian dibandingkan reksadana campuran lainnya, ya mungkin ini adalah salah satu reksadana campuran yang kami kelola ya dengan cenderung lebih konservatif ya dibandingkan reksadana campuran ya. Kalau dibandingin sama pendapatan tetap sama pasar uang kurang tepat ya, karena ini beda kelas aset, secara risiko lebih tinggi ya, karena satu ada unsur saham ya, campuran bisa berinvestasi pada saham. Nah, tapi dibandingkan reksadana campuran lainnya, ini menawarkan one step ya dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Mungkin teman-teman di sini mungkin setelah coba review ulang profil resiko tujuan keuangan, mungkin ingin saya ingin target yang lebih tinggi gitu. Tapi ingat ya, satu, high risk high return. Tapi ketika ingin naikin resiko, melihat reksadana campuran, melihatin reksadana saham, aduh kok volatilitasnya tinggi ya, seminggu ada minus 1%, sebulan ada 1%. Tapi saya pengen kejar target nih, biar tabungan saya tercapai gitu. Nah, disinilah peran Sukor Invest Syariah Balance Fund. Nah, jadi kami pelan-pelan nih ngajak teman-teman ya untuk one step, tapi belajar, nggak langsung naik ngebut langsung ke saham yang banyak. Jadi sahamnya dikit, reksadana obligasi korporasinya lebih banyak. Jadi pelan-pelan, meskipun memang ada volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap, tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan reksadana saham atau reksadana campuran yang porsi sahamnya di atas 20% atau 50% gitu. Beda jauh, teman-teman bisa cek aja nanti di grafiknya di fund fact sheet, di Saya Kaya ada semua lengkap ya. Itu kelihatan banget perbedaannya ya. Gitu Mas Ilham. Jadi itulah kenapa kami komitmen Mas
meskipun di prospektus atau secara peraturan OJK memperbolehkan reksadana campuran bisa invest 1-79% di saham, tapi di syariah balance fund kita jaga nih demi teman-teman juga biar nyaman investasinya, kita jaga di bawah 20%. Itu komitmen strategi kami karena kami ingin masuk ke segmentasi tersebut. Baik, terima kasih Mas Taufan. Boleh ke berita selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, ada yang penasaran nih. Mungkin teman-teman juga penasaran. Ada pertanyaan dari bekas presenter ini ya. Kak Vivo nih Mas. Bedanya syariah balance fund sama premium fund dari strateginya apa? Terus apa hanya satu suku, satu konvensional? Ya. Sebenarnya hampir sama Mas. Strateginya beda-beda tipis ya Mas ya. Premium fund ini versi konvensionalnya gitu. Cuman kan kalau di syariah ada ketentuan yang berbeda ya, harus syariah dan apa. Dan juga syariah balance fund ini ibarat lebih murahnya lagi premium. Kalau premium fund kan sesuai namanya ya Mas ya, harus minimum 100 juta gitu di minimum belinya gitu kan. Nah kalau syariah balance fund ini dari 100.000 aja udah bisa, tapi kinerjanya hampir nggak beda sih dari bentuk pergerakan NAV-nya. Jadi dari harganya, dari pembeliannya juga agak berbeda ya Mas ya? Iya, lebih murah di sana. Apa lagi nih? Mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Nah, terus ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Taufan. Kayaknya banyak pertanyaan sih, soalnya cukup menarik nih untuk reksadana syariah balance fund ini. Cocoknya nih reksadana Sukor Invest Syariah Balance Fund diinvestasikan dengan risk profile dan jangka waktu berapa lama? Maksudnya risk profilnya seperti apa dan jangka waktunya berapa? Ya, Syariah Balance Fund ini cocok di atas 3 bulan ya, minimal 3 bulan ke atas ya, dan cocok bagi profil moderat gitu. Profil moderat atau mungkin juga teman-teman yang profilnya agresif tapi ingin ngerem dikit, itu juga cocok sih Mas Ilham ya gitu. Nah ini satu lagi juga sebenarnya cocok buat teman-teman yang mau belajar menghadapi resiko ya, karena kan mulainya murah banget Mas Ilham ya, cuma 100.000. Yeah. Buat teman-teman cara profil resiko konservatif tapi pengen coba nih belajar resiko pasar itu seperti apa, volatilitas itu seperti apa ya, bisa mulai dulu 100.000, nggak harus mulai banyak-banyak, 100.000 aja udah bisa mulai ngelihat tiap hari NAV pergerakannya gimana, per minggu gimana, bandingin sama reksadana pasar uang, bandingin sama reksadana pendapatan tetap, bandingin sama hasil investasi lainnya. Menurut teman-teman oke nggak, bagus nggak? Kalau menurut teman-teman dari sisi volatilitasnya kurang nyaman, ya mungkin jangan taruh dulu ya. Tapi kalau menurut teman-teman, oh ternyata nggak apa-apa nih resikonya naik dikit, tapi ternyata returnnya juga sebanding gitu, silakan pelan secara bertahap gitu. Jadi sebenarnya ini memang kami ciptakan memang untuk buat teman-teman bantu ya untuk naik level dan juga menawarkan potensi return yang lebih menarik, tapi tentunya namanya investasi yang masih dalam investasi yang benar ya, nggak ada namanya low risk high return, adanya high risk high return gitu. Betul. Nah cocoknya bagusnya gimana nih Mas Ilham? Pasti ada pertanyaan menyusul, lamsam atau DCA nih? Oh iya, betul. Iya, lamsam ini ya tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau ada duit lebih ya silakan lamsam juga sebenarnya lumayan oke. Apalagi kalau misalnya kita invest di atas 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau masih nyicil juga secara DCA ini juga masih cukup bagus secara bulanan berkala gitu. Tapi balik lagi sebelum DCA ya lihat dulu, rasain dulu bagaimana volatilitasnya seperti apa. Takutnya kan udah baru DCA sekali 2 kali nabung ternyata gemeteran gitu, nggak bisa tidur, ya udah jangan dulu. Ntar dulu review dulu pelan-pelan aja, taruh bandingin sama tabungan teman-teman yang lain. Iya, makasih Mas Taufan. Jadi memang kami juga mengingatkan lagi, tadi kan Mas Taufan sempat mention gemeter-gemeter. Nah itu yang harus pertama kita miliki, yang pertama tadi tujuan finansial dulu, kemudian risk profile kita seperti apa. Kalau misalnya memang risk profile kita konservatif banget gitu, ya pasti akan ada efek-efek gemeter. Tapi teman-teman terkadang gemeter-gemeter itu adalah
bisa jadi kesempatan kita untuk belajar lebih lanjut dan memahami sebenarnya produk reksadana itu seperti apa dan isinya seperti apa dan kinerjanya bagaimana. Itu ya kalau misalnya worth it untuk belajar sih, menurut saya pribadi ya nggak masalah, tapi balik lagi itu point of view pribadi. Nah, sedangkan investasi itu keputusannya dari tujuan teman-teman sendiri nih, tujuan finansialnya seperti apa. Dan mungkin ini sudah di ujung waktu nih, Mas Taufan, ada pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira dari Mas Taufan sendiri dan juga dari Sokor AM sendiri, ada nggak sih pesan terakhir nih untuk teman-teman yang mau mulai berinvestasi di reksadana, harus melakukan langkah seperti apa? Ya, thank you Mas Ilham. Pesan-pesan dari saya sih cukup simpel kalau mau mulai investasi ya. Segera mulai, kalau cuma nonton aja nggak mulai. Dan nggak usah takut juga untuk mulai, dan nggak usah takut dengan apa namanya resiko ya. Namanya kita berusaha, apapun itu, mau kita nabung, bahkan kita kerja, kita berbisnis ya, itu semua ada resikonya sebenarnya. Ya, cuman namanya resiko ya, kita ingin semua berbuah hasil. Cuma yang penting adalah kalau namanya berinvestasi itu nggak bisa overnight kita dalam satu malam, dalam satu bulan itu langsung berharap kita sukses atau kaya. Kuncinya investasi itu sabar. Contoh Warren Buffett aja mungkin baru 50-30 tahun investasi, dia baru menghasilkan Berkshire Hathaway-nya gitu. Sama seperti kita nanam pohon juga, dari biji butuh bertahun-tahun untuk jadi sebuah pohon kan. Nah, berinvestasi juga seperti itu ya, sedikit-dikit menjadi bukit dalam perjalanan, kesandung dikit ya nggak apa-apa, tapi yang penting kita bangkit lagi. Yang penting jangan kesandung investasi bodong, nah itu susah tuh. Yang penting kita harus paham nih, kita invest di mana, pahamin, belajar. Nah, kalau untuk belajar bagaimana, nggak bisa cuma baca buku, nggak cuma baca review, kita harus terjun langsung. Makanya reksadana ini media yang sangat baik buat belajar, karena murah sekali, cuma 100.000 ya. Dan kunci satu Mas Ilham, satu yang paling penting, namanya di dunia investasi yang sebenarnya itu high risk high return ya. High return.